Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda mendengar kata kemerdekaan atau merdeka? Bagi sebagian orang, mungkin merdeka itu punya arti hidup yang bebas, tanpa batas, tanpa peraturan, bisa melakukan apapun sesuka hatinya, tanpa perlu khawatir dengan adanya batasan-batasan dalam kehidupannya. Merdeka dalam artian bebas, anti terhadap peraturan, bahkan mungkin norma-norma. Tapi saudara, bagi saya pribadi, merdeka itu punya arti bahwa ketika kita bisa melakukan suatu hal, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang baik, bukan karena dorongan atau perintah dari orang lain, bukan karena sebuah keharusan atau instruksi dari pihak lain, tetapi kita melakukan pekerjaan baik itu dengan sukacita dan kegembiraan, dan inisiatif yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Bagi saya itu arti sebuah kemerdekaan. Kita bebas, kita merdeka untuk melakukan pekerjaan baik karena dorongan, keinginan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, saudaraku, itulah juga yang ternyata menjadi pesan dari Rasul Paulus di dalam bacaan leksionari kita hari ini dari Galatia pasal 5 ayat 1-15. Di sana disebutkan tentang kemerdekaan Kristen. Nah, kemerdekaan Kristen itu apa, Saudara? Tentu kemerdekaan Kristen di sana bukan dalam artian merdeka yang tanpa aturan sama sekali. Merdeka dalam artian hidup yang bebas sebebas-bebasnya. Sebab di sana dijelaskan bahwa kemerdekaan Kristen itu adalah hasil dari karya Kristus, karya keselamatan Kristus. Anugerah keselamatan Kristus. Buah dari karya keselamatan Kristus adalah kemerdekaan Kristen. Tapi secara kemerdekaan itu punya arti bahwa tindakan orang percaya tidak lagi diikat oleh berbagai macam peraturan. Ketika orang percaya bertindak, tindakannya tidak ditentukan oleh atau diatur oleh sekian banyak dalil-dalil hukum Taurat. Tetapi kemerdekaan itu timbul dari dalam diri kita karena kita mengingat anugerah Kristus. Kita bertindak secara bebas untuk menyatakan kasih Kristus, bukan karena keterikatan kita pada peraturan-peraturan, tapi karena sukacita yang timbul dari dalam diri kita ketika kita mengingat karya Kristus itu. Nah, maka sudah ditekankan bahwa merdeka dari peraturan itu bukan berarti kita sebagai orang percaya bisa menjalani hidup sesuka hati kita. Tetapi kemerdekaan yang dianugerahkan Kristus itu mendorong kita untuk mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dituliskan dalam Galatia 5 ayat 13 dan 14. Merdeka di sana bukan berarti merdeka untuk berbuat dosa, tetapi merdeka untuk menyalurkan kasih Allah kepada sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, sama seperti Kristus telah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka melakukan segala hal yang baik, bukan karena perintah orang lain, bukan karena ketakutan-ketakutan kita akan dalil-dalil keagamaan, tetapi kita merdeka karena Kristus pun telah memerdekakan kita. Dan Dia ingin supaya kita juga menyalurkan kemerdekaan itu kepada sesama kita. Kalau Anda masih mengingat dalam kisah Israel, Israel dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan di Mesir dengan satu tujuan, supaya ketika mereka menikmati kemerdekaan itu, mereka pun terdorong untuk membagikan kemerdekaan yang mereka alami dari perbudakan itu kepada bangsa-bangsa lain. Mereka dimerdekakan supaya mereka pun memerdekakan sesama mereka.
Apakah Anda juga terpanggil untuk membagikan kebebasan dan kemerdekaan itu kepada sesama kita melalui setiap karya kita sehari-hari? Salam.